Bab 1001. Corin kedatangan teman. Saat itulah Pamela baru menyadari seseorang berdiri dengan cemas di belakang Corin. Oh, itu Rosie. Rosie mengenal Pamela dan Greg. Namun, ia tak kuasa menahan rasa bersalah ketika melihat mereka karena anak buah Jeremy sedang mencarinya kemana-mana. Kakek Greg, nenek Pamela, lama tak jumpa. Apa kabar kalian berdua? Kami berdua baik-baik saja, jawab Pamela sambil tersenyum. Corin, bagaimana kalau kau dan Rosie naik saja sekarang? Aku akan menyuruh pelayan mengantarkan makananmu ke atas setelah mereka memanaskannya. Oke, terima kasih, Nenek Pamela, kata Corin sambil tersenyum sopan, novel drama. Setelah itu, dia dan Rosie naik ke kamarnya. Greg mendengus. Kasar sekali dia. Kenapa dia dan temannya tidak bisa makan bersama kita di meja makan? Apa dia khawatir kita akan mendengar sesuatu yang tidak seharusnya kita dengar? Dia pasti menyembunyikan sesuatu dari kita. Pamela meliriknya dengan nada memperingatkan. Corin itu menantu perempuan kita dan ini juga rumahnya, jadi dia berhak melakukan apapun yang dia mau. Lagi pula, mereka mungkin cuma akan ngobrol santai. Bakal canggung kalau kamu juga ikut. Ngomong-ngomong, dasar orang tua tolol, kamu harusnya lebih memaklumi Corin karena dia sudah membuktikan kalau dia tidak bersalah waktu konferensi pers tadi pagi. Greg hanya mendengus lagi dan memakan makanannya dalam diam. Francine, bagaimanapun, mengerutkan kening. Ia melihat ke atas tangga dan bergumam pelan, aneh sekali. Pamela kebetulan mendengar apa yang dikatakannya. Francine, apa yang kamu pikirkan? Apa yang aneh? Francine tersadar dari lamunannya dan menjawab neneknya. Aku cuma merasa aneh Corin dan Rosie sekarang berteman. Rosie bukan cuma benci Corin, tapi dia juga sahabat Anya. Kita semua tahu Anya menganggap Corin sebagai saingan cintanya, jadi kenapa Rosie mau berteman dengan Corin? Pamela mengerutkan kening saat menyebut Anya. Omong kosong. Mereka memang bukan rival sejak awal karena Jeremy sama sekali tidak tertarik pada Anya. Francine cemberut. Melihat hal itu, Pamela menambahkan, makanlah makananmu dan berhentilah berpikir yang tidak-tidak. Ya, nenek, begitu kedua gadis itu sampai di kamar Corin, Corin menyuruh Rosie untuk merasa betah sementara dia pergi ke kamar mandi untuk berganti pakaian santai. Saat ia keluar, seorang pelayan telah menyiapkan makan siang mereka di meja kecil. Corin sangat lapar, jadi ia segera duduk dan mulai makan. Silakan ambil sendiri, Nona Rosie, kata Corin sambil tersenyum. Rosie tidak datang untuk makan. Sambil mengerutkan kening, ia bertanya, Corin, apa kau membawaku ke sini untuk pamer betapa bahagianya kau tinggal bersama Jeremy? Corin hampir memuntahkan makanannya karena tertawa. Apa yang membuatmu berpikir begitu? Rosie melotot padanya. Yah, kenapa ada orang yang membawa tamunya ke kamarnya? Kamu terlalu banyak berpikir. Alasan aku membawamu ke ruangan ini adalah karena. Bab 1002. Kamu bilang akan canggung untuk bicara kalau kakek Greg dan nenek Pamela ada di ruangan ini. Kamu ingin memberitahuku sesuatu, kan? Ruangan ini punya dinding kedap suara terbaik, jadi jangan ragu untuk mengatakan apapun, novel drama. Ruangan ini punya dinding kedap suara terbaik. Jangan bilang itu karena mereka ingin mencegah yang lain mendengar apa yang mereka lakukan di malam hari. Ya ampun, dia benar-benar tidak tahu malu. Pikir Rosie. Rosie sangat keliru dalam menafsirkan jawaban Corin. Meskipun demikian, Corin tetap menikmati makanannya dengan gembira. Rosie menyilangkan tangannya dan menatapnya dengan jijik. Corin, kamu hamil. Garpu Corin berhenti sejenak di udara sebelum ia tersenyum. Ya, aku. Rosie mengerutkan kening. Apakah Jeremy tahu tentang itu? Bagaimana dengan kakek neneknya? Tentu saja Jeremy tahu tentang itu, meskipun kakek neneknya mungkin masih belum tahu. Kami belum mengumumkan kehamilannya karena kami tidak ingin mereka ribut-ribut. Rosie menatapnya tak percaya dan mendengus. Kau wanita paling tak tahu malu yang pernah kutemui, Corin. Tepat ketika kupikir kau tak bisa lebih tak tahu malu lagi, kau membuktikan aku salah. Bagaimana mungkin kau tidak merasa bersalah sama sekali? Corin tidak mengerti apa yang dibicarakannya. Ia menggigit sepotong daging, mengunyahnya perlahan,
lalu menelannya sebelum mengangkat alisnya. Yah, kau orang paling tidak logis yang pernah kutemui, Rosie, katanya. Bagaimana mungkin aku tidak logis? Tanya Rosie dengan marah. Yah, kamu bilang aku wanita paling tak tahu malu yang pernah kamu temui, tapi kemudian kamu bertanya bagaimana aku bisa tidak merasa bersalah sama sekali. Kamu ingin aku menjadi yang mana dari keduanya? Rosie kesal dengan sikap acuh tak acuh Corin. Jangan main-main, aku serius. Corin meliriknya dengan bosan. Benarkah? Aku sungguh tidak tahu. Jangan pura-pura bodoh, desis Rosie sambil menggertakkan gigi. Aku serius waktu kita ngomongin kehamilanmu. Corin mengangguk. Baiklah, tapi aku sudah bilang aku hamil. Lagi pula, aku tidak mengerti kenapa aku harus merasa bersalah. Lagi pula, aku tidak melakukan kesalahan apapun. Rosie mendengus. Kau tidak melakukan kesalahan apapun. Kalau begitu, katakan padaku, siapa ayahnya? Corin tertegun sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak. Siapa ayah bayi itu? Tanyamu. Siapa lagi kalau bukan suamiku, Jeremy? Rosie menyilangkan tangan dan memelototinya. Kau bisa berhenti berpura-pura karena Anya sudah menceritakan semuanya padaku. Ayah bayi itu sama sekali bukan Jeremy. Kau hanya memanfaatkan kehamilanmu dan kepercayaannya agar kau bisa menikah dengan keluarga ini. Wah, makin menarik nih. Kira-kira apa lagi yang Anya suruh Rosie kerjain kerjaan kotor itu, ya? Pikir Corin. Dia meletakkan garpunya dan menyesap airnya. Kalau begitu, katakan padaku. Menurutmu siapa ayah bayi itu? Rosie sebenarnya sangat enggan mengatakannya karena, kebenaran, yang Anya katakan sangat sulit diterimanya. Ia menggertakkan gigi sebelum berkata, ayah bayinya Lukas, kan? Bab 1003. Corin menganggap jawaban Rosie sangat lucu hingga ia menyemburkan semua air dari mulutnya. Puff, ak, ak, ak. Air memercik ke seluruh wajah Rosie, membuatnya menjerit. Ark, apa yang kau lakukan? Corin menyeka mulutnya dengan tisu sebelum mengeluarkan tisu lagi untuk Rosie. Maaf ya, aku nggak ngangka Anya bakal bilang begitu. Katanya sambil terkekeh. Rosie menyambar tisu dari tangannya dan menyeka air di wajahnya dengan jijik. Yah, dia cuma bilang yang sebenarnya. Apalagi yang bisa dia katakan? Corin menyeringai. Ia penasaran ingin tahu cerita-cerita keterlaluan apalagi yang Anya ceritakan pada Rosie. Apakah dia menceritakan kepadamu bagaimana aku bisa hamil anak Lukas? Rosie tampak semakin marah mendengar hal itu. Ia telah memuja Lukas sejak kecil. Lukas adalah satu-satunya pria yang ingin dinikahinya, jadi ia tak tahan membayangkan Lukas dinodai oleh wanita yang paling dibencinya di dunia. Aku nggak percaya kamu nanya begitu. Satu-satunya cara kamu bisa hamil sama Lukas cuma kalau kamu kasih dia obat biar dia mau. Kalau enggak, dia nggak akan pernah mau sama perempuan kayak kamu. Aku benar, Anya cuma mengarang cerita, pikir Corin sambil menyeringai sinis. Ia berkata, jadi, kau percaya semua yang dikatakan Anya. Apa kau tidak merasa aneh sama sekali? Corin tidak dapat memberitahu Rosie bahwa Lukas adalah saudara laki-lakinya, yang berarti perbuatan itu mustahil dilakukan. Rosie memutar bola matanya. Anya dan aku tumbuh bersama, dan kami sahabat. Kenapa dia berbohong padaku? Kau tidak bisa berharap aku lebih percaya ceritamu daripada ceritanya, kan? Corin tersenyum. Aku tidak memintamu untuk percaya padaku. Aku hanya bertanya apakah menurutmu apa yang dia katakan tidak logis. Bagaimana ini tidak logis? Malahan, kedengarannya lebih seperti kamu mencoba menyalahkan orang lain, novel drama. Aku tidak menyalahkan orang lain. Aku hanya merasa apa yang dia katakan kepadamu tidak logis. Maksudku, jika bayi yang kukandung saat ini adalah bayi Lukas, mengapa aku tidak memaksanya menikah denganku? Mengapa aku harus memaksa Jeremy menikah denganku saja? Bukankah itu lebih berisiko dan tidak logis? Rosie mengerutkan kening. Itu karena kau tahu Lukas bukan tipe orang yang bisa diperas untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkannya. Aku paling mengenalnya. Dia tidak akan pernah tunduk pada wanita sepertimu. Malahan, dia paling benci diperas. Dia tidak akan meminta Edmund untuk membawamu melakukan aborsi kalau bukan karena itu. Akui saja, Corin, kau gagal memaksa Lukas menikahimu,
jadi kau memberitahu Jeremy bahwa bayi itu miliknya. Dengan begitu, dia tidak punya pilihan selain menikahimu karena dia punya rasa tanggung jawab yang tinggi, tidak seperti Lukas. Lagi pula, kau pasti sudah menggunakan sihir rayuanmu agar dia percaya padamu. Tapi kukatakan sesuatu, kau tidak akan pernah lolos dari ini. Kau juga akan diusir dari rumah ini begitu mereka tahu yang sebenarnya. Corin terus tertawa sementara Rosie mengoceh. Hal ini membuat Rosie semakin marah. Apa? Apa yang kau tertawakan, Corin? Apa kau tidak punya malu? Kebanyakan orang akan merasa bersalah jika ketahuan berbuat salah, tapi kau masih berani tertawa. Masih tertawa, Corin melambaikan tangannya. Maaf, tapi aku tidak bisa menahannya lagi. Kau tahu, terkadang aku bertanya-tanya bagaimana mungkin Anya bisa menggunakanmu selama bertahun-tahun tanpamu. Sadar. Nah, sekarang aku tahu. Hahaha. Bab 1004. Rosie mengerutkan kening. Apa sih yang kau bicarakan, Corin? Bagaimana Anya memanfaatkanku? Kau tidak berhak menjelek-jelekkannya. Corin memaksakan diri untuk berhenti tertawa. Ia lalu menyesap airnya sebelum berkata, Nona Rosie, apakah Anda menyadari Anya telah menggunakan cara yang sama untuk mencapai keinginannya selama bertahun-tahun? Dia akan selalu meminta orang lain untuk melakukan pekerjaan kotor itu untuknya. Satu-satunya hal yang ia butuhkan untuk membuat Anda menuruti perintahnya adalah meneteskan air mata dan memainkan kartu korban. Apapun yang terjadi pada akhirnya, dia selalu menjadi pihak yang paling tidak bersalah dalam semua ini, novel drama. Rosie tak akan pernah percaya sahabatnya adalah tipe orang seperti yang dikatakan Corin. Tapi dia polos. Dia orang paling baik yang kukenal. Dia bahkan tak tega menginjak semut, jadi bagaimana mungkin kau bisa menyiratkan dia manipulatif? Lagi pula, aku dan yang lainnya melindunginya atas kemauan kami sendiri. Dia tidak memaksa kami melakukannya. Aku yakin kau hanya iri karena banyak orang yang mencintainya. Berhentilah membuat Anya terlihat buruk di mataku. Aku tidak akan pernah tertipu oleh tipuanmu. Dia sudah tak ada harapan lagi, pikir Corin sambil memijat pelipisnya. Baiklah, kita tidak akan membahas kejadian-kejadian lain karena saya tidak tahu apa yang terjadi di antara kalian berdua. Tapi yang bisa kita lakukan adalah membahas kejadian-kejadian di mana saya hadir. Nona Rosie, apakah Anda ingat saat Anda dijebak karena menyewa seseorang untuk menyakiti orang lain, dan Anda akhirnya dipenjara? Yah, Anya lah dalang di balik semua ini. Dia ingin membuatku menanggung akibatnya, tapi gagal, jadi dia malah membuatmu menanggung akibatnya. Anya tidak hanya pandai berpura-pura polos, tapi dia juga melakukan semuanya dengan hati-hati. Dia tahu tidak ada rencana yang sempurna, jadi dia menunjukkan foto Anda kepada tersangka dan menyuruhnya untuk bersaksi jika keadaan memburuk. Dia juga memberikan perintah tegas kepada tersangka untuk tidak mengeksposnya di bawah. Dalam keadaan apapun, Rosie terkejut, tapi ia segera menganggap semua ini konyol. Kau bohong. Kau dalang di balik insiden itu. Kaulah alasan aku dikurung di penjara bau itu selama beberapa bulan, jadi beraninya kau menyalahkan Anya. Apalagi setelah sekian lama berlalu. Corin menggeleng tanpa berkata-kata. Kalau aku dalang di balik kejadian itu, kenapa aku tidak membuat Anya yang dijebloskan ke penjara? Apa gunanya memenjarakanmu kalau kita tidak punya dendam? Rosie terdiam. Ia mulai menyadari bahwa Corin ada benarnya. Nona Rosie, luangkan waktu untuk memikirkan apakah perkataanku masuk akal. Aku tahu Anya pasti sudah memberitahumu sesuatu dari caramu yang tiba-tiba meminta bertemu denganku. Dia pasti ingin kau melakukan sesuatu untuknya, kan? Dia benar. Aku memang sudah bicara dengan Anya di telepon sebelum ke sini, pikir Rosie. Tatapannya mulai goyah, meskipun ia tak ingin percaya bahwa ia telah diperalat oleh sahabatnya. Melihat Rosie terdiam, Corin bertanya, apa dia bilang aku menjebaknya kali ini? Membuatnya kehilangan kepercayaan keluarganya dan diusir untuk tinggal di pedesaan. Rosie tersadar dari lamunannya dan mengerutkan kening. Ya, itu yang dia katakan padaku. Corin, aku sudah memikirkannya, dan, kau benar. Anya selalu menceritakan kisah sedihnya agar aku merasa kasihan padanya, agar aku bisa membelanya sementara dia bisa menjaga citranya tetap bersih.
Corin menatapnya. Baguslah kau sadar sekarang. Pastikan saja kau tidak dimanfaatkan olehnya lagi. Rosie mengangguk. Corin, kapan kamu tahu aku diperalat Anya? Tanyanya penasaran. Corin tersenyum. Sejujurnya, dari awal, kamu tidak memperlakukanku dengan baik saat pertama kali kita bertemu. Waktu itu, kupikir itu karena kamu juga menyukai Jeremy, jadi kamu menganggapku sebagai sainganmu. Bab 1005. Tapi kemudian aku tahu tentang keberadaan Anya. Setelah itu, aku sadar setiap kali kau datang untuk mencari masalah denganku, itu karena Anya. Dia pandai memanfaatkan rasa sayang orang lain padanya untuk membuat mereka menuruti perintahnya. Lagi pula, kurasa dia bilang dia akan bicara baik-baik tentangmu pada Lukas agar kau dan Lukas menikah, dan bahwa kau satu-satunya kakak ipar yang akan dia terima. Rosie mundur selangkah. Bagaimana kau tahu? Corin tersenyum. Jelas kau menyukai Lukas, jadi dia memanfaatkannya. Itulah sebabnya dia berbohong padamu, mengatakan bahwa Lukas adalah ayah dari bayi yang kukandung. Dia berharap dengan begitu, kau akan menyingkirkanku karena cemburu. Berkat penjelasan Corin, semuanya mulai masuk akal bagi Rosie. Namun, kenyataan tak selalu indah, sehingga ia merasa hampir putus asa. Anya telah memanfaatkanku selama ini. Anya adalah sahabat Rosie. Mereka tumbuh bersama dan bahkan mengenakan pakaian yang sama setiap hari. Tak hanya itu, mereka juga sering mengikuti les menari dan bahkan belajar di luar negeri bersama. Terlahir di keluarga yang lebih mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan, Rosie selalu iri pada Anya, yang merupakan anak kesayangan keluarganya. Apalagi, sejak ia menjadi sahabat Anya, statusnya di keluarga meningkat pesat. Lagi pula, Anya bukan hanya anak emas di keluarganya, tetapi juga penyelamat Jeremy. Demi mendapatkan simpati dari keluarga Holden, orang tua dan kakek nenek Rosie mulai memperlakukannya dengan lebih baik. Mereka membelikannya hadiah dan mengadakan pesta ulang tahun yang mewah, hanya untuk mengundang Anya dan Jeremy bersosialisasi. Berkat rekomendasi Anya, keluarga Rosie mendapatkan sejumlah bisnis dan investasi dari keluarga Rivera dan Holden, dan bisnis keluarga tersebut perlahan bangkit kembali. Berkat bantuan keluarga Rivera dan Holden, keluarga Rosie mulai mendapatkan posisi penting di dunia bisnis. Akhirnya, bisnis keluarganya pun semakin makmur. Pada akhirnya, Rosie dipuja sebagai pahlawan yang menyelamatkan keluarganya dari kebangkrutan. Karena itu, ia selalu merasa berhutang budi kepada Anya. Ia menganggap Anya sebagai teman yang selalu bisa diandalkan, jadi ia tak pernah menyangka Anya akan memperlakukannya seperti itu. Keterkejutan atas penemuan itu pasti merupakan pukulan yang sangat berat karena Rosie tiba-tiba merasa pusing dan hampir jatuh ke tanah ketika Corin dengan cepat menangkapnya tepat pada waktunya. Nona Rosie, apakah Anda baik-baik saja? Rosie merasa ia akan muntah. Sambil mengerutkan kening, ia berusaha membuka matanya dengan susah payah. Setelah beberapa saat, wajah cantik Corin perlahan mulai terlihat. Corin, terima kasih sudah mengatakan yang sebenarnya. Maaf datang tiba-tiba. Aku akan pergi ke rumah Anya untuk bertanya bagaimana dia bisa berbohong kepada sahabatnya, novel drama. Ia mendorong Corin menjauh, menegakkan tubuhnya, dan terhuyung-huyung keluar ruangan, hampir menabrak beberapa perabot saat keluar. Jelas ia masih belum pulih dari keterkejutannya. Melihat hal itu, Corin mengangkat alisnya dan pergi untuk mendukungnya. Bab 1006. Nona Rosie, Anda terlihat kurang sehat. Haruskah saya minta sopir saya mengantar Anda? Tanya Corin. Ia tidak mengkhawatirkan Rosie karena Rosie dulu sering menyakitinya. Ia hanya tidak ingin keluarga Holden mendapat masalah jika terjadi sesuatu pada Rosie dalam perjalanannya ke rumah Anya. Harga saham Holden Group membutuhkan waktu untuk pulih ke titik tertinggi sebelumnya. Dan yang terbaik adalah tidak membiarkan skandal lain terjadi untuk mengacaukan semuanya lagi. Rosie melambaikan tangannya dan menggelengkan kepalanya dengan tegas. Tidak, tinggalkan aku sendiri. Aku bisa ke rumah Anya sendiri. Ia tidak berani naik mobil keluarga Holden karena Jeremy telah merencanakan pembunuhan. Kabar itu pasti belum sampai ke rumah besar itu karena belum ada yang mencoba menangkapnya. Namun, bagaimana jika pengemudi itu secara tidak sengaja melaporkannya kepada Jeremy,
dan Jeremy meminta pengemudi itu untuk mengantarnya ke Holden Group. Ia tidak akan bisa lolos saat itu. Karena itu, Rosie bersikeras untuk pergi sendiri. Dia membuka pintu dan hendak keluar ketika tiba-tiba berbalik. Corinne, kalau tidak merepotkan, bisakah kau mengantarku keluar dari mansion? Aku khawatir akan bertemu kakek Greg dan nenek Pamela. Bagaimana kalau mereka mulai bertanya-tanya? Setelah memikirkannya, Corinne mengangguk dan berjalan keluar bersamanya. Namun, Greg dan Pamela tidak ada di lantai bawah. Corinne menduga mereka mungkin sedang tidur siang di kamar. Satu-satunya orang di ruang tamu adalah Francine, yang sibuk mengganti-ganti saluran TV dengan ekspresi bosan. Chester tidak bisa mengajarinya hari itu karena ada urusan di sekolah, dan ia tak kuasa menahan rasa rindu. Rasanya sudah lama sekali sejak terakhir kali ia bertemu dengannya. Francine menoleh ke arah tangga ketika mendengar langkah kaki menuruni tangga. Ia melihat Rosie berjalan turun dengan Corinne di belakangnya. Teringat dia lupa menyapa Rosie saat pertama kali masuk. Francine berkata, "Hai Rosie. Cepat sekali perginya. Kenapa kamu tidak ikut makan malam juga? Jeremy pasti pulang." Francine mendapat kesan Rosie berteman baik dengan Jeremy, Zeke, dan yang lainnya. Rosie sedikit terkejut. Saat itu, menyebut Jeremy saja sudah membuatnya merinding. Ia memaksakan senyum dan berkata, "Tidak apa-apa, Francine. Aku masih ada urusan. Biar aku belikan makan siang lain kali." Karena tidak ada hal lain yang lebih baik untuk dilakukan, Francine mematikan televisi dan berdiri. "Baiklah, kalau begitu aku antar." Ekspresi Rosie berubah sedikit. "Tidak perlu, Francine. Silakan lanjutkan apa yang kau lakukan." Francine sudah menghampirinya. Ia mengangkat bahu dan berkata, "Jangan khawatir. Lagi pula tidak ada acara menarik di televisi." Rosie terdiam. "Baiklah, Nona Rosie, kurasa aku tak perlu mengantarmu, karena Francine sudah menawarkan diri untuk mengantarmu," kata Corinne. Lalu, kepada Francine, ia berkata, "Sebaiknya panggilkan taksi untuk Nona Rosie. Dia sedang tidak enak badan." Francine mengangguk. "Oke." Rosie terkejut melihat Francine bersikap begitu baik kepada Corinne. Bukankah dulu dia sangat membenci Corinne? Lagi pula, kukira dia ada di pihak Anya, apa yang berubah hingga membuatnya menerima Corinne? "Ayo pergi, Rosie. Corinne baru saja pulang dan butuh istirahat, jadi aku antar kamu," kata Francine kepada Rosie. Rosie memandang Francine dan kemudian Corinne, yang ingin kembali ke kamarnya untuk tidur siang. Bab 1007. "Sebenarnya, aku lebih suka kalau Corinne yang mengantarku pergi," kata Rosie. Corinne berhenti berjalan dan menatapnya. Francine mengerutkan kening. "Kau tidak mau kuantar pergi, Rosie?" Rosie menggeleng. Bukan itu. Aku cuma ingat ada yang mau kukatakan pada Corinne, dan itu bukan sesuatu yang pantas didengar anak kecil sepertimu." Pipi Francine menggembung karena marah. "Rosie, aku bukan anak kecil lagi. Aku sudah dewasa." Rosie tersenyum tak berdaya, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia menatap Corinne dan berkata dengan tulus, "Corinne, bisakah kau mengantarku? Aku ingat ada yang ingin kukatakan padamu. Ini tentang Jeremy." Corinne menyipitkan matanya. Setelah memikirkannya, akhirnya ia mengangguk. "Oke." Demikianlah mereka berdua berjalan menuju pintu masuk. "Aku penasaran apa yang akan dia katakan padaku," pikir Corinne. "Mungkin dia akan memberitahuku sesuatu yang penting sekarang setelah dia tahu sifat asli Anya." Francine diam-diam mengikuti mereka keluar. Setelah beberapa langkah, Rosie menyadari Francine mengikuti mereka, jadi ia berhenti berjalan dan menatapnya. "Francine, berhentilah mengikuti kami. Apa yang ingin kukatakan pada Corinne tidak pantas didengar anak kecil." Francine menyilangkan tangannya. "Kau tidak bisa memaksaku berhenti mengikutimu. Lagi pula, aku sudah bilang aku bukan anak kecil lagi. Aku juga ingin mendengar apa yang kau katakan tentang kakakku." Novel drama. Rosie mengerutkan kening. "Aku benar-benar tidak bisa mengatakannya di depanmu karena ini topik yang vulgar." Mata Francine terbelalak kaget sementara pipinya memerah. Meski malu, ia bersikeras, "Iya, aku sudah dewasa sekarang. Jadi apapun yang ingin kau katakan pada Corinne, kau bisa mengatakannya padaku juga."
Serius, aku tidak mengerti kenapa kau ribut-ribut begini. Rossi bingung harus berbuat apa, tetapi ia tetap teguh pada pendiriannya. Akibatnya, mereka menemui jalan buntu. Melihat ini, Corin menyipitkan matanya dan memberi isyarat kepada Francine untuk datang ke arahnya. Francine mengerutkan kening dan menghampirinya. Apa? Corin mencondongkan tubuh dan membisikkan sesuatu ke telinganya, menyebabkan ekspresi keras kepala Francine langsung menghilang. Baiklah, aku mengerti. Aku akan berhenti mengikuti kalian. Senang, kata Francine. Setelah itu, dia melangkah menaiki tangga. Rossi terkesima melihat Francine yang keras kepala begitu mudah ditaklukkan Corin. Apa yang kau katakan pada Francine? Corin tersenyum. Itu rahasia. Rossi mengerutkan kening. Aku menghormatimu, Corin. Kau bukan hanya membuat Jeremy jatuh cinta padamu, tapi bahkan Francine, yang dulu membencimu habis-habisan, akhirnya menyukaimu. Corin tidak terpengaruh oleh pujian yang tinggi itu. Anda terlalu baik, Nona Rossi. Ayo kita ke lobi sekarang. Saya sangat menantikan hal-hal vulgar apapun yang akan Anda ceritakan. Bibir Rossi berkedut. Ia hanya menggunakan alasan Francine, masih anak-anak, jadi tidak pantas mendengar apa yang mereka katakan, untuk membuatnya berhenti mengikuti mereka. Apakah Corin benar-benar mengira aku punya sesuatu yang cabul untuk diceritakan padanya? Tanya Rossi. Bab 1008. Begitu mereka berada di luar gerbang, Corin berhenti berjalan dan menatap Rossi. Kamu boleh bilang apapun yang kamu mau di sini. Rossi melihat sekelilingnya. Tapi ada kamera pengawas di sini. Kalau tidak salah, sistem pengawasan yang dipakai Holden juga bisa menangkap suara. Corin mengangkat alisnya. Benar, tapi tidak ada yang akan memeriksa catatan kecuali terjadi sesuatu yang tidak biasa. Kau tidak perlu khawatir ada yang tahu tentang apa yang kau katakan padaku. Rossi tampak gelisah. Tapi masih ada rekaman ucapanku. Sulit bagiku untuk mengatakan apa yang harus kukatakan ketika aku tahu itu akan meninggalkan rekaman. Ini terlalu memalukan. Corin, bagaimana kalau kita pergi sedikit lebih jauh? Kamera pengawas tidak akan bisa merekam percakapan kita kalau kita pergi ke gang itu. Bagaimana menurutmu? Novel drama. Corin mendongak ke kamera pengawas, lalu ke gang yang ditunjuk Rossi. Kamera pengawas tidak hanya tidak bisa menangkap suara apapun dari sana, tetapi gang itu juga merupakan titik butanya. Ia menjadi waspada. Rossi tak hanya berusaha memancingnya ke tempat yang tak terlihat kamera pengawas, tetapi ia juga mencegah Francine mengikuti mereka. Melihat keraguan di wajah Corin, Rossi bertanya, apakah kamu khawatir aku akan melakukan sesuatu padamu? Corin mengangkat alisnya. Baiklah, maukah kau? Rossi tersenyum kecut. Kau terlalu banyak berpikir, Corin. Kau sudah menunjukkan warna asli Anya padaku, jadi kenapa aku harus melakukan pekerjaan kotor untuknya sekarang? Lagi pula, bahkan jika aku ingin menyakitimu, aku tidak akan. Telah memilih waktu ini karena kakek Greg, nenek Pamela, dan Francine semua tahu aku datang untuk mencarimu. Belum lagi, Francine melihatmu jalan-jalan denganku. Bukan hanya aku tidak berani berbuat apa-apa padamu, tapi aku juga khawatir keluarga Holden akan menyalahkanku kalau terjadi sesuatu padamu. Corin menyipitkan mata. Dia benar, pikirnya. Maka, ia tersenyum dan berkata, baiklah. Kalau begitu, ayo kita ke gang itu. Corin mengikuti Rossi sampai ke ujung gang. Sekarang, maukah kau memberitahuku apa sebenarnya ini? Rossi mengangguk. Ya, tempat ini sempurna. Katakan saja, hal cabul apa yang dilakukan suamiku yang tidak kuketahui? Mata Rossi sedikit meredup saat ia menatap mata Corin. Yah, Jeremy, dia. Dia mengulur-ulur kata-katanya untuk memberi waktu karena dia merasa apa yang hendak dia katakan sangat memalukan. Tiba-tiba, suara mesin mobil menyala terdengar dari dalam gang. Rossi melirik untuk memastikan situasi sebelum mendorong Corin ke tanah. Aku sudah muak denganmu, Corin. Mati saja. Mata Corin terbelalak kaget. Ia terhuyung dan jatuh ke tengah gang. Mendengar suara mobil yang melaju kencang, ia secara naluriah menoleh ke arah suara itu. Lampu depan mobil langsung menyilaukannya, meskipun hari sudah siang bolong. Bang!
Corin terlempar ke udara dan mendarat di kaca depan mobil sebelum berguling ke tanah. Darah langsung mengucur dari belakang kepalanya. Mobil itu mundur beberapa kaki sebelum dengan cepat melarikan diri melalui jalan di depan rumah besar keluarga Holden. Rosie berpura-pura mengejar mobil itu agar kamera pengawas merekam kepanikannya. Ia lalu kembali ke TKP. Tidak seorang pun di dalam rumah itu mendengar apa yang terjadi di luar karena semua dindingnya kedap suara. Corin terbaring di genangan darah dengan mata terpejam. Saat itu, sepertinya tidak ada tanda-tanda kehidupan yang datang darinya. Bab 1009. Rosie menatap tubuh Corin yang tak bergerak dengan penuh kebencian. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa membuat perpecahan antara Anya dan aku? Yah, kau bodoh jika kau pikir aku akan percaya apapun yang kau katakan. Kau pantas menerima semua hal buruk yang akan menimpamu. Dasar jalang tak tahu malu. Rosie menunggu beberapa menit lagi untuk memastikan Corin sudah mati sebelum berlari histeris ke rumah keluarga Holden sambil berteriak, "Kakek Greg! Nenek Pamela! Francine! Cepat keluar!" Corin tertabrak mobil. Bowen adalah orang pertama yang bergegas keluar. "Apa katamu, Nona Rosie?" tanyanya kaget. "Aku bilang ke Corin dia nggak perlu mengantarku, tapi dia bersikeras mengantarku ke tempat yang lebih mudah untuk memanggil taksi. Aku nggak bisa. Dia nggak mau dengar, jadi kubiarkan dia mengantarku ke sana." Tiba-tiba ada mobil ngebut keluar gang dan menabrak Corin. "Itu tabrak lari," rengek Rosie. "Apa?" seru Pamela yang, bersama Greg, keluar tepat waktu untuk mendengar apa yang terjadi. Ia menjadi pucat dan hampir pingsan, tetapi Greg berhasil menangkapnya sebelum ia jatuh. Greg lebih tenang darinya. "Bagaimana kabarnya? Di mana dia sekarang?" tanyanya. Dia tergeletak berdarah di tanah di luar. "Saya sudah memberinya CPR, tapi dia tidak merespons." Pamela memegangi dadanya seakan-akan ia akan terkena serangan jantung. "Apakah kamu memanggil ambulans?" tanya Greg sambil mengerutkan kening. Novel drama. Rosie menggeleng panik. "Tidak, aku terlalu panik sampai lupa. Aku akan menelepon mereka sekarang. Panggil dokter keluarga untuk memeriksa Corin sekarang sebelum ambulans tiba," perintah Greg kepada Bowen dengan tegas. Bowen sudah melakukannya. "Baik, Tuan Greg. Haruskah saya memberitahu Tuan Jeremy tentang apa yang terjadi?" Setelah memikirkannya, Greg menjawab, "Tidak. Aku tidak ingin dia panik dan mengalami kecelakaan juga." Bowen merasa Greg cukup bijaksana. Setelah itu, ia bergegas keluar untuk memeriksa Corin juga. Dada Pamela terasa sangat sakit. Ia mencengkeram dadanya erat-erat sementara air mata mengalir deras di wajahnya. "Corin? Oh, Corin, kumohon jangan biarkan sesuatu terjadi pada gadis malang itu." Ia lalu bangkit untuk keluar, tetapi Greg menarik tangannya untuk menghentikannya. "Kau tidak akan membantu Corin jika kau keluar sekarang. Bagaimana kalau kau pingsan lagi? Haruskah dokter menyelamatkanmu atau Corin dulu?" Pamela sangat mengenal tubuhnya, dan memang ada kemungkinan besar ia pingsan. Karena itu, ia tetap di dalam rumah. Ia menyeka air matanya, duduk di sofa, dan meminum beberapa pil anti kecemasan. Sirine ambulans meraung di udara. Rumah sakit itu berbau kematian dan disinfektan. Lampu ruang bedah telah dinyalakan cukup lama sementara semua orang berdiri menunggu di luar dengan ekspresi hikmat atau wajah berlinang air mata. Jeremy menerima kabar dari Tommy setelah pertemuannya selesai. Ia segera bergegas ke rumah sakit. Lucas juga bergegas setelah Rosie menceritakan kejadiannya melalui telepon. Lucas sampai di sana sebelum Jeremy. Begitu melihatnya, ia langsung membuang kerupnya dan meninjunya. "Bajingan! Bagaimana bisa kau biarkan hal seperti ini terjadi padanya?" Bab 1010. Pukulan Lucas mengejutkan semua orang. Francine berlari dan mendorong Lucas. "Kenapa kau memukul adikku? Kau pikir kau siapa? Kau tidak berhak ikut campur urusan keluarga kami," teriaknya. Jeremy hanya menyeka darah dari bibirnya dan melangkah ke ruang operasi. Ia hendak membuka pintu ketika Tommy menghentikannya. "Tuan Jeremy, Anda hanya akan mengganggu para dokter jika masuk sekarang. Bagaimana kalau Anda biarkan para dokter melakukan tugas mereka dan menunggu di luar?" Jeremy kehilangan akal sehatnya ketika mendengar Corin tertabrak mobil. Saat itu, matanya merah darah,
Tetapi kata-kata Tommy sepertinya tepat sasaran karena ia tampak sedikit tenang. Ia menoleh ke Greg dan Pamela, yang dihibur oleh para pelayan mereka. Ia ingin bertanya apa yang terjadi, tetapi takut hal itu akan memperburuk kesehatan mereka yang sudah sakit. Karena itu, ia beralih ke Francine. Kemarilah, Francine. Francine segera menghampiri. Ya, Jeremy. Aku melihatnya masuk ke mansion setelah mengantarnya. Seharusnya dia beristirahat di rumah. Kok bisa dia tertabrak mobil? Tanya Jeremy, raut wajahnya dipenuhi amarah yang terpendam. Francine juga mengkhawatirkan Corinne. Ia juga tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Corinne sebenarnya kembali dengan Rosie di belakangnya. Dia bilang mereka punya sesuatu untuk dibicarakan, jadi mereka masuk ke kamarmu setelah itu. Setelah beberapa saat, Rosie bilang dia harus pergi, jadi Corinne pergi ke mengantarnya pergi. Saat itulah dia tertabrak mobil, novel drama. Saat itulah Jeremy baru menyadari Rosie juga ada di sana. Ia menatap Rosie dengan tatapan membunuh, seolah Rosie adalah mangsanya. Kamu lagi, kata, lagi, penting karena menyiratkan Jeremy telah memutuskan bahwa dialah pelakunya. Corinne hampir tertabrak mobil 3 hari yang lalu. Untungnya, Lucas berhasil mendorongnya. Setelah diselidiki, mereka mengetahui bahwa pengemudinya bekerja atas perintah Rosie, tetapi Rosie sudah bersembunyi saat itu. Setelah 2 hari mencarinya, anak buah Jeremy tidak menemukan apapun. Jeremy tidak pernah menyangka Rosie akan cukup berani untuk menyelesaikan apa yang telah ia mulai dengan masuk ke rumah mereka. Tatapan Jeremy begitu tajam hingga membuat Rosie merinding. Ia berpura-pura tenang sambil berkata, "Kenapa? Kenapa kau menatapku seperti itu? Aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya pergi mencari Corinne untuk nongkrong." Jeremy menyipitkan mata. Kamu nggak pernah suka sama dia, jadi kenapa kamu mau dekat sama dia? Belum lagi, Corinne hampir tertabrak mobil 3 hari yang lalu, dan kami tahu kamu dalangnya. Rosie mulai gemetar, tetapi kemudian ia teringat apa yang dikatakan Anya melalui telepon. Ia ingat bahwa ia tidak boleh panik. Kau benar, akulah dalang insiden 3 hari lalu. Aku salah mengira Corinne sedang bermain-main dengan Lucas. Dalam kemarahan membabi buta, aku menyewa seseorang untuk menakut-nakutinya. Tapi aku tidak pernah bermaksud menyebabkan ada bahaya. Pengemudi itu hanya diinstruksikan untuk menakut-nakutinya, bukan untuk memukulnya. Seharusnya kamu yang menyalahkan pengemudi itu atas keterampilan mengemudinya yang buruk, bukan aku. Aku bersumpah, kejadian hari ini tidak ada hubungannya denganku. Demi Tuhan, aku pergi mencarinya karena ingin bertanya tentang bayi yang dikandungnya, dan aku mendapatkan jawaban yang kuinginkan. Setelah itu, dia bersikeras mengantarku, tetapi sebuah mobil tiba-tiba melaju kencang keluar dari gang saat kami berjalan, dan mengapa bertanya tentang bayi yang dikandungnya? Tanya Jeremy dingin. Karena ku dengar kau bukan ayah bayi itu, dan ayahnya sebenarnya Lucas. Jadi aku ingin memastikannya dengannya, kata Rosie ragu-ragu.